angka golput tinggi. Ya kita semua prihatin ya. Mudah-mudahan ide Pak Agung itu ketika mewajibkan itu bisa mendongkrak tingkat partisipasi politik ya. Karena itu tadi persoalan hak dan kewajiban ya, dan persoalan kepercayaan publik terhadap para calon itu. Kalau dia menganggap caleg di dapil itu tidak ada yang bisa menerjemahkan kepentingannya, aspirasinya, ya pasti dia memilih tidak akan datang ke TPS. Ini problem yang sangat kompleks ya, bukan problem persoalan suka tidak suka saja, tetapi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, sistem pemerintahan, dan termasuk calon-calon yang akan dijual atau ditampilkan. Akurasi DPT rendah, parpol juga minatnya mengoreksi sedikit. Ini temuan Bawaslu. Maaf saja Pak Agung, parpol itu sangat minim minatnya untuk melakukan kontrol terhadap DPT. Padahal sejatinya yang paling tahu basis masanya adalah peserta pemilu. Yang tahu kantong-kantong suaranya adalah peserta pemilu atau parpol. Tapi kemudian tidak peduli karena tidak langsung bersentuhan dengan kepentingannya, minta maaf. Sehingga harapan kita supaya DPT ini banyak masukan masyarakat itu tidak juga. Data kami yang memberikan masukan itu tidak sampai 1%, maaf. DPSHP itu yang tadi dikatakan tadi itu tidak sampai 1% masyarakat kita memberikan koreksi. Ya, bukan partai politik. Koreksi partai politik itu adalah perbaikan rapor yang diserahkan KPU ketika menampung aspirasi masyarakat terhadap DPS itu, ya, DCS itu. Itu aja kemudian parpol, oh kami sudah klarifikasi, ternyata caleg kami tidak korupsi, kami tetap akan menetapkan. Begitu koreksinya parpol. Tidak ada kesadaran dari parpol bahwa tanpa masyarakat memberikan koreksi, tapi dia temukan sendiri, oh sorry, caleg yang kemarin yang kami ajukan itu bermasalah, kami ganti. Ya, kita tidak menemukan sebuah kesadaran kolektif dari peserta pemilu untuk mengontrol, mengawasi DPT itu secara lebih cermat. Padahal ini adalah persoalan ketika bermasalah hampir semua partai teriak. Jadi ketika tidak bermasalah diam, tapi ketika bermasalah semua partai menyalahkan KPU, Bawaslu. Bagaimana nih suara saya segala macam itu ya. Jadi memang ini problem yang selalu terjadi. Mari kita membangun kesadaran bersama ini. Apakah proses rekapitulasi bisa dijamin aman? Nah itulah tadi yang telah kami sampaikan. Kalau ada pengawas pemilu di setiap TPS, paling tidak kita bisa memastikan pada tingkat TPS dan pada tingkat rekapitulasi. Karena mitra pengawas pemilu ini akan mengamankan C1. Apalagi C1 yang sudah punya legalitas itu, punya seperti kertas uang kita, punya aspek keasliannya bisa segera diketahui, maka bisa menekan tingkat kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara di tingkat KPPS. Ya. Di KPPS ini sekarang bukan lagi serangan pajak, Pak, sudah ditinggal itu. Sekarang ini pakai sistem model prabayar. Jadi misalnya begini, ya, ini kita sudah temukan di beberapa pilkada, tidak menutup kemungkinan terjadi di pemilu legislatif besok. Jadi dia karena besok pakai sistem coblos lagi, dia akan mencoblos sedikit lebih lebar daripada bagian-bagian tubuh atau nama daripada caleg yang dia coblos. Misalnya Muhammad, dia pastikan nama saya itu bisa dia yakinkan saya memilih Muhammad. Habis itu dia beberapa ratus meter menyerahkan kepada relawannya, ini saya sudah pilih Muhammad, ini bukti potongannya. Lalu dibayarlah sisanya daripada praktek-praktek itu. Jadi sistem prabayar dan pasca bayar itu kita temukan ya di pilkada. Nah, kalau pilkada itu kan pakai foto, misalnya foto pasangan calon gubernur. Ya, kalau misalnya ada yang kumisnya satu-satunya berkumis, kumisnya ada yang dipotong dikit, ya diserahkan, ini loh saya sudah pilih, buktinya kumisnya saya ambil potongannya gitu. Itu praktek-praktek yang saya kira kita temukan di pilkada dan tidak menutup kemungkinan terjadi ya. Kalau mitra PPL tadi sudah diarahkan Pak Agung, kita akan memilih mahasiswa semester 5 ke atas dengan indeks prestasi minimal 3,0. Yang lelet-lelet kita tidak pakai. Jadi kami sudah koordinasi dengan Pak Mendiknas. Baik, Pentium 1 sudah ditinggal. Mendiknas kita sudah koordinasi, mahasiswa dengan kualifikasi tertentu akan kita rekrut. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa membantu pengawas pemilu. Saya kira itu respon saya, kalau ada yang belum saya minta maaf. Terima kasih Bang Boni, tapi sebelumnya ada lowongan pekerjaan katanya. Kalau nggak universitas, LSM wartawan. Tapi itu betul, menurut saya 3 kelompok itu harus semua terlibat aja. Nah tadi kembali soal nih ya, DPT itu saya singgung sedikit. Ini keruwetan yang setiap pemilu itu kita alamin. Saya itu heran, sampai saya berpikir, jangan-jangan keruwetan ini dipelihara karena ada yang diuntungkan.
Karena kan tidak mungkin lah ya, partai politik ini kan tahu ini persoalan DPT ini serius nih. Kenapa sih dari dulu dibiarin? Depdagri, sebodoh-bodohnya birokrasi kita, ya toh mereka juga pasti memahami kritik dan mau berubah. Kritik udah berjalan terus, nggak mungkin dong Depdagri kebal terhadap kritik ya. Pasti orang-orang di sana juga berpikir, tapi kenapa DP4 selalu bermasalah? DP4 yang menjadi sumber DPT. Nah, kecurigaan saya, ini keruwetan yang dipelihara untuk memberi peluang celah bagi permainan, bagi terjadinya kecurangan. Ini, jadi memang tolong itu dicatat kawan. Ini keruwetan yang dirawat untuk membuka peluang atau ruang kecurangan. Nah, itu kemudian yang tadi pertanyaan dari Mas Baka soal legitimasi kalau golputnya tinggi. Ini memang pertanyaan yang serius, pertanyaan akademis ke konsep demokrasi sebetulnya, konsep pemilu langsung. Ya, kapan atau apa ukuran pasti bahwa seorang pemimpin itu benar-benar representatif atau dia legitimate? Ya, pada kadar berapa? Orang kuantitatif coba memastikan dengan bikin target 50+1. Tapi kan 50+1 dari yang milih, yang nggak milih gimana? Ya kan? Nah, saudara, memilih atau tidak itu hak personal. Memilih atau tidak itu hak personal, dan itu kebebasan yang sampai hari ini pun secara konseptual itu nggak pernah bisa dirampas, nggak pernah bisa dikurangi, nggak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi menurut saya, Pak Agun agak berbeda sedikit kita. Saya tidak setuju kalau diwajibkan memilih, karena di situ ada pemaksaan, karena itu hak, itu namanya hak politik. Hak itu kan tidak ada kewajiban di dalamnya. Kalau diwajibkan, tapi tidak ada kewajiban, nggak bisa. Nah, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut memilih. Nah, ini kan bukan perkara yang berdiri sendiri. Antara tidak memilih dan fakta politik, praktek politik, persepsi masyarakat politik itu hal yang berkaitan. Nah, kalau misalnya presiden yang hasilkan pemilu orang yang gitu-gitu aja, di awal kelihatan gagah, tegap, begitu jalan nggak kalah sama banci. Nah, maksud saya bahwa perkaranya kemudian itu kan mampu nggak sistem politik memberi keyakinan kepada publik, menciptakan rasa kepercayaan itu pada publik. Dan di situ masalahnya. Jadi bukan salah masyarakat aja, ya. Jadi menurut saya silakan partai politik reformasi diri, coba lebih modern di dalam bekerja. Partai politik lebih modern dalam menggalang dukungan. Kampanye-kampanye itu lebih modern lah. Jangan kuno-kuno, gaya lama terus yang masyarakat udah cerdas. Jadi jangan lagi pakai bagi-bagi duit di lapangan. Jangan lagi pakai fitnah-fitnah. Jangan lagi pakai kampanye, oh si itu kumis, brewok, dia nggak laku di Jawa, Surya Paloh. Itu kampungan semua.